Salam manis kembali, salam damai para pencinta Tuhan Shiva. Siapa kita semua? Para pencinta Tuhan Shiva. Kita berkumpul di sini untuk hari peringatan Tuhan Shiva, Shiva Ratri, ya, Shiva Jayanti, hari peringatan. Kita mengingat Tuhan pada hari khusus hari ini, dan kita berkumpul di tempat yang sangat-sangat suci. Pura ini yang cantik, aula ini yang cantik. Kita berkumpul di tempat yang sangat cantik. Bisa dikatakan rumah Tuhan. Kita berkumpul di rumah Tuhan untuk hari peringatan Tuhan yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Shiva. Shiva dikatakan Param Atma, berarti beliau adalah yang tertinggi. Untuk yang lain kita tidak katakan Param Atma. Shiva Param Atma. Beliau diingat sebagai yang tertinggi, pencinta Tuhan. Jika Anda mengingat Tuhan dengan penuh kasih, ya, melalui pikiran, kata-kata, perbuatan. Jika kita mengingat Tuhan dengan sangat penuh cinta kasih dari dalam hati, dengan tulus ikhlas, pasti ingatan kita akan memberi buah yang lebih banyak. Ada yang sembahyang dengan cara biasa, itu bagus. Bukan tidak bagus, sembahyang itu memang bagus. Tapi jika itu dibarengi dengan ingatan dari hati yang tulus ikhlas, itu pasti memberi manfaat yang lebih besar. Maka saya yang sangat gemar bermeditasi, saya mengajar semacam meditasi di mana sebelum kita mulai berpikir, kita siapkan mental kita, badan kita, pribadi kita, waktu kita, dan waktu senggang kita, supaya waktu kita mengingat Tuhan, kita benar-benar free, bebas, waktu khusus dari jiwa raga untuk mengingat Tuhan dengan konsentrasi full. Bukan hanya kata-kata, bukan hanya nyanyian, itu bagus. Tapi jika kita ada kasih sedikit investasi untuk memberi ingat, untuk mengingat beliau dengan lebih dengan lebih tajam lagi lah, tajam. Ingatan itu ada tajam, ingatan itu ada biasa, ingatan itu ada macam-macam sambil lewat. Tapi ingatan yang tajam itu seperti anak panah, bisa sampai kepada beliau. Jika tidak, kadang-kadang pikiran kita bisa mengalir kemana-mana dan hilang, tidak sampai ke sasaran. Maka sebelum ada acara sembahyang, sebelum ada upacara seperti hari ini, sepanjang waktu kita coba mencari keheningan, kurangi bicara, lebih banyak mau menyiapkan jiwa raga, dua-duanya. Karena raga juga penting, kita harus damai, dan jiwa juga harus damai dan ready untuk berbicara dari hati ke hati kepada Tuhan. Anda ada nyanyi lagu-lagu tadi yang indah-indah. Salah satu adalah Om Namah Shivaya. Artinya apa sih? Saya
memberi hormat, salam hormat kepada Shiva Paramatma. Saya memberi salam hormat kepada Bapak Shiva. Maka adakah saya memberi hormat atau adakah itu kata-kata? Tidak ada pikiran yang mengikut kata-kata. Bisa juga kadang kita ada kata-kata, pikiran kita bisa kemana-mana. Jika pikiran bersama dengan kata-kata dari hati diucapkan, itu nilainya tak ternilai. Dikatakan satu kali mengingat Tuhan dari dalam diri kita, benar-benar kita ada lupa badan, lupa lingkungan, lupa dunia fisik ini, dan kita hanya tenggelam, terlebur dalam cinta kasih. Satu detik ini bisa memberi kita juta masukan dalam rekening karma kita. Maka saya yang tadi mengatakan saya lebih suka meditasi. Meditasi adalah latihan bagaimana kita bisa memberi ketajaman, keseriusan, kebenaran pada pikiran. Atau adakah pikiran itu datang dan pergi, datang sebentar dan hilang? Atau adakah satu pikiran memberi efek kesan yang lama? Setelah satu kali sembahyang, untuk 2-3 jam berikutnya Anda merasakan diberkati, Anda merasakan diri Anda ringan, Anda merasakan diri Anda berhasil sembahyang. Oleh karena itu, meditasi itu sangat-sangat penting. Sangat penting karena apa? Karena kita sudah biasa bicara, berpikir, melakukan, bergaul, ya macam-macam secara sambil lewat, secara biasa. Tapi kita lebih baik belajar memberi investasi waktu untuk benar-benar menjadi seriuslah dalam berpikir. Bagaimana kita tahu? Bagaimana kita tahu bahwa pikiran saya atau sembahyang saya atau ingatan saya kepada Tuhan, adakah itu tajam atau tidak? Sampai atau tidak? Bagaimana caranya? Satu daripada tandanya adalah kita menjadi happy. Bukan karena kita ada di kumpulan yang bagus, bukan karena kita ada di aula yang bagus, tapi itu meluap-luap dalam diri kita bahwa kita sudah melakukan satu perbuatan ilahi yang kena sasaran. Kita kan membidik anak panah ke sana. Banyak anak panah itu jatuh kemana-mana, tidak kena sasaran. Bagaimana jika itu kena sasaran? Maka sebelum berpikir, pikir. Apa tekniknya? Sebelum berpikir, pikir. Anda mau sembahyang, itu benar. Itu Anda ada waktu untuk itu. Badan Anda juga ready, sudah mandi, sudah makan, sudah puas. Mental Anda tidak ada beban kerja, beban anak, dan Anda free. Siapkan diri. Dan satu kali sembahyang bisa tahan lama. Anda jadi bahagia. Begitu.
Maka sembahyang itu bukan kita tunggu hari atau kita tunggu waktu. Setiap waktu ada panggilan dari hati ini, itu sudah jadi Shivaratri. Kapanpun Anda bisa merayakan Shivaratri. Ada kalender Shivaratri, itu memang bagus. Tapi jangan hanya bataskan cinta Anda pada satu hari, 1 tahun. Cukup itu? Cukup ya? Mana jawaban Anda? Tidak. Biar hari-hari adalah Shivaratri atau Shiva Jayanti, dan kita katakan pada Tuhan begini, ya. Saya beritahu satu contoh bagaimana kita berbicara pada Tuhan. Oke? Anda juga bisa ikut dari hati Anda, ya. Sewaktu saya bicara, Anda juga bicara secara diam-diam di dalam hati Anda. Ini contoh meditasi. Oke, semua ready? Semua sudah santai? Jangan pegang tas tangan, pena, buku apapun. Free. Baik. Katakan begini. Tuhan, Shiva, Bapak yang paling tinggi, yang tertinggi. Engkau adalah yang Esa. Saya datang kepadamu untuk bersama-samamu. Tidak ada orang lain, tidak ada pikiran lain, hanya saya dan Engkau Tuhan. Pertemuan antara dua hati. Satu, Param Atma. Kedua, Atma. Pencipta, ciptaan. Pertemuan pribadi. Pertemuan penuh kasih. Pertemuan dengan tulus ikhlas. Pertemuan tanpa minta, tanpa memberitahu, tanpa menyuruh, tanpa nangis, tapi dengan cinta kasih. Pertemuan antara sang kekasih dan kekasihnya. Pertemuan the best. Saya bisa nangis di hadapan Tuhan. Kenapa saya susah? Kenapa Engkau tidak bantu? Engkau tidak lihat saya? Bisa. Tetapi satu waktu pertemuan indah antara Param Atma dan jiwa Atma. Pertemuan yang indah. Kata orang, 1 detik pertemuan itu cukup untuk memberi Anda semangat, gairah, entusiasme, kebahagiaan untuk banyak kelahiran, sehingga Anda cari-cari dalam kelahiran-kelahiran yang berikutnya. 1 detik pertemuan, dan itu sangat baik. Dan Anda semua pencinta Tuhan, Anda ada kemampuan itu. Anda bisa konsentrasi, Anda bisa melakukannya. Tetapi berilah sedikit investasi. Tanpa investasi tak ada untung. Tanpa investasi hasilnya biasa. Tanpa investasi jangan harapkan bisa maju. Maka beri investasi pada pikiran. Sebelum berpikir, pikir. Ada yang katakan begini, saya sangat sayang Tuhan, saya percaya Tuhan, namun begitu. Kenapa? Jika Tuhan bisa membantu, beliau memang membantu dan beliau serba bisa. Kenapa saya tidak dapat bantuan? Maka saya harus mengecek diri saya.
adakah saya melakukan sesuatu dengan penuh kasih? Adakah saya melakukannya sebagai keharusan, wajib, paksa, jadwal, kalender, atau sayang saya pada Tuhan tidak ada batas? Tak ada batas. Mana ada batas antara sang ayah dan anak beliau, atau antara pencipta dan ciptaan beliau? Seorang pelukis yang melukis satu lukisan, dia sayang lukisan itu, dan lukisan itu juga selalu menyebut nama pelukis. Orang katakan ini lukisan Picasso, ini lukisan siapa. Lukisan mengingat pelukis, pelukis juga bangga. Maka jika kita mau Tuhan yang Maha Esa bangga kita menghadap beliau di luar formalitas. Formalitas itu bagus, saya tidak katakan tidak bagus. Tapi kenapa saya katakan di luar formalitas? Ketika ada panggilan tajam, keras dari hati, jangan tangguh-tangguhkan. Jangan katakan, nanti ya Tuhan, sekarang saya sibuk masak, sore nanti saya ingatmu ya, tunggu ya, tunggu. Jangan begitu. Langsung Anda duduk sebentar, cari satu pertemuan, bertemu dengan satu persahabatan yang tak terpisahkan antara ayah dan anak, antara yang Maha Esa dengan ciptaan. Dan itulah sangat-sangat penting. Maka apa yang kita bisa lakukan para pencinta Tuhan? Apa yang kita harus lakukan? Cintai diri sendiri. Sangat penting mencintai diri. Apa caranya mencintai diri? Pasti setiap orang akan katakan, iyalah saya mencintai diri saya. Saya tidak mencintai diri saya, siapa lagi akan mencintai saya seperti saya mencintai diri saya? Bukan? Tapi jika Anda mencintai diri Anda akan menghargai pikiran Anda. Pencinta Tuhan yang saya hormati, yang saya sayangi, kita tahu tentang falsafah karma. Apa yang ditanam, itu yang kita tuai. Benar? Mana ada tanam lalang kita dapat padi? Mustahil. Tapi padi seperti apa yang kita tanam? Padi kualitas A, padi kualitas B, C, apa? Karena di India ada toko jual beras. Ada 101 macam beras. 101 macam beras dalam guni-guninya itu. Kita mau jenis apa? Untuk kukus, untuk makan, untuk kue, apa? Begitu juga pikiran kita. Ada 101 macam jenis. Ada serius, ada benar, ada palsu, ada jengkel, ada marah, Anda ikut karena paksa, macam-macam. Apakah pikiran Anda itu? Cek. Jika Anda cek pikiran Anda, cinta pada Anda menjadi bertambah besar. Karena pikiran itulah seperti vibrasi, seperti cahaya, seperti strum, seperti getaran yang muncul dari diri Anda yang internal. Posisi jiwa di sini itu muncul dari diri Anda. Jika setiap pikiran Anda itu adalah benar, baik,
tajam, penuh keilahian, penuh kasih pada diri, kasih pada Tuhan, kasih pada masyarakat. Bayangkan wajah Anda seperti apa? Seperti apa? Suara Anda seperti apa sih? Perbuatan Anda seperti apa? Sayang Anda pada manusia seperti apa? Karena mustahil, saya ulang, mustahil kita sayang Tuhan dengan jujur, tapi kita menolak manusia. Mustahil. Sayang Tuhan, sayang penciptaannya, otomatis. Karena saya sayang Bapak, saya sayang keluarga Bapak. Saya sayang Bapak, saya tidak sayang keluarganya, itu tidak masuk akal. Maka bisakah saya belajar pertama, ini homework ya, PR untuk Anda. Homework mulai hari ini Shivaratri. Homework for every one of you. நீங்க வீட்டு பாடம் செய்தே தீரணும். என்ன செய்யணும்? வீட்டு பாடம். Apa itu PR-nya? Ingat, setiap pikiran yang bagus menambah rekening karma Anda yang bagus. Satu rahasia, saya beritahu Anda, rahasia karma. Anda berpikir bahwa pikiran itu sama dengan kata-kata, sama hasilnya dengan perbuatan. Salah, tidak benar. Pikiran adalah lebih berat, lebih banyak hasilnya berbanding dengan kata-kata dan perbuatan. Saya beri contoh, kan Anda harus yakin apa yang saya katakan pada Anda. Anda ikut saya? Ikut ya? Okey. Katakan, saya sayang Tuhan, dan saya katakan saya ingat Tuhan dengan tulus ikhlas. Adakah pikiran saya dan kata-kata saya sinkron? Sinkron? Ya, bukan? Sayang, benar-benar sayang, dan saya katakan itu sinkron. Tapi jika saya sayang yang lain lah, katakan yang lain. Tapi saya katakan saya sayang Tuhan, dari pikiran saya dapat 0. Dari kata-kata kita dapat berapa? 5 atau 0 juga. Benihnya tidak ada. Benih itu pikiran. Benih itu pikiran? Ya atau tidak? Halo, bicara. Bicara. Benih itu adalah pikiran. Jika benih itu bagus, otomatis natural, kata-kata Anda, perbuatan Anda akan baik. Benar? Ya. Maka hanya berlatih berpikir membuat Anda manusia nomor 1. Cukup. Tak perlu kasih donasi, tak perlu bicara, tak perlu apa. Ini saja sudah memberi vibrasi cahaya strom pada seluruh alam semesta. Cukup. Kenapa ada yogi-yogi dari Himalaya kita sujud di kakinya? Why? ಎದಕ್ಕಾಗ ನಮ್ಮ ಅವங்கள வணங்குறோம் இந்த மாதிரி யோகிங்களை? Why? Because kenapa? Karena pikirannya itu berkualitas, pikirannya itu bagus, pikirannya selalu merestu. Kenapa kita ingat Tuhan? Pikiran Tuhan merestu. Maka kita ingat Tuhan merestu. Tapi satu hal, jangan hanya ingat Tuhan dan Anda diam diri. Itu tidak benar. Harus ingat, harus minta restu, dan Anda juga harus berupaya. Harus ada God helps those who help themselves. Itu benar. Tuhan membantu mereka yang membantu dirinya.
Oleh karena itu, sikap Anda, pikiran Anda di dalam kepala Anda itu 80% ke atas menunjukkan Anda seperti apa. Hanya apa yang kita tidak bisa tahu, tapi pikiran itu vibrasi, pikiran itu cahaya, pikiran itu sayang. Maka meditasi adalah belajar melihat diri sendiri, introspeksi, sayangi diri, dan dari itu belajar berbicara, berpikir, berbuat secara benar. Jika hati Anda tidak enak, jangan sembahyang. Tak perlu, sia-sia. Biar hati Anda manis, pikiran Anda manis, waktu Anda manis dan Anda juga manis. Bagus itu, sinkron sekali. Maka carilah waktu-waktu pribadi Anda dan jadilah pencinta Tuhan yang baik. Shiva, salam hormat kepada Shiva. Shivaratri itu dirayakan di seluruh dunia. Seluruh dunia. Dan jika pada hari Shivaratri saya, Anda, setiap orang, kita mengingat Tuhan dengan benar, jumlah energi pikiran kita itu menyatu dari Indonesia. Jumlah pikiran positif menyatu dengan pikiran positif orang Indonesia, dan katakan orang di Singapura juga ingat Tuhan dengan baik, dan jumlah pikiran positif mereka dari Singapura, dari Indonesia menyatu menjadi energi besar. Begitu kita coba menyatukan energi pikiran dengan hanya menyayangi Tuhan dengan polos. Tak perlu kita sangat memanjakan Tuhan. No, beliau tidak mau dimanjakan. Beliau mau ketulusan hati. Kadang-kadang kita buat banyak bunga, bukan salah, saya tidak katakan itu salah, tapi itu saja tidak mencukupi luaran. Tapi yang di dalam, yang dikatakan meditasi jiwa, itu sangat-sangat penting. Maka saya sudah menekuni meditasi lebih dari 40 tahun. Dan lagi mendalam saya pikir tentang pikiran. Itu adalah topik yang sangat menarik. Pikiran kita adalah kita. You are what you You are what you think. Anda pernah dengar itu? You are what you think. Jika Anda pikir yang benar, pasti Anda juga akan bahagia. Maka pencinta Tuhan, biarlah hari ini, hari pertama, Anda buat janji tekad untuk bawa sedikit-sedikit perubahan dalam pola pemikiran Anda. Poin pertama, okey? Poin kedua, saya sambung sedikit lagi. Poin kedua, jika dalam diri Anda ada perasaan marah, jengkel, tidak senang, atau Anda ada menolak satu-satu orang karena satu-satu sebab tertentu, bisa apa saja sebabnya, buang pikiran itu. Setiap manusia adalah unik. Setiap manusia adalah cantik. Jangan mengharapkan semuanya sama. Ada yang baik,
ada yang kurang baik, ada yang sama sekali tidak baik. Tapi dia ada peluang untuk berubah. Tahun ini dia tidak berubah, tahun depan bisa berubah. Hari ini orang baik, besok bisa jadi tidak baik. Maka jangan menolak, terima. Karena Tuhan menjaga semua alam semesta ini. Tuhan yang melihat hukum karma, dan Tuhan juga memberi perlindungan. Ya, perlindungan beliau. Perlindungan Tuhan kita katakan krepa, atau kita katakan apa ya? Kita katakan saya cari suaka dengan di bawah payung Tuhan. Suaka tanjam அடையிறது. நம்ம tanjam அடையிறது. So kita cari suaka. Bagaimana saya dapat perlindungan dari perlindungan Tuhan? Caranya, terima semua orang, terima dunia, jangan komplain. Kenapa ada korupsi? Kenapa ini tidak baik? Kenapa ini tidak fair? Buang. Anda jadi baik, Anda jadi fair, Anda jadi cantik, cukup. Karena apa yang Anda tanam, itu yang Anda petik. Jangan harapkan orang lain baik-baik tapi Anda tidak tanam yang baik. Sayangi diri, sayangi Tuhan, sayangi alam semesta. Inilah pesan saya untuk Shivaratri. Semoga Anda semua pencinta Tuhan berbicara pada Tuhan begini. Saya minta maaf, selama ini saya berpikir mengingatmu dari waktu ke waktu itu sudah cukup. Saya pernah berpikir juga memberi bunga, menyalakan dupa, memberi nasi manis, sudah bagus untuk membahagiakanmu Tuhan. Itu pikiran saya. Tapi hari ini saya dapat satu kesadaran baru, bahwa jika pikiran saya adalah polos, tanpa adanya niat yang kurang baik, saya pasti mendapat banyak-banyak restu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah sangat mengerti saya. Dan hari ini hari Shivaratri, saya berjanji belajar menjadi manusia yang polos, kuat, baik dan cantik. Ini kan caranya saya bisa mengharumkan nama Tuhan. Adakah kita bisa mengharumkan nama Tuhan jika kita bertengkar antara satu sama lain? Kita bertengkar antara satu sama lain, bisa kita harumkan nama Tuhan? Mustahil. Maka kita belajar mengharmoniskan diri kita dengan Tuhan, mengharmoniskan diri kita dengan alam, mengharmoniskan hati kita dengan tujuan baik kita, dan kita menjadi teman Tuhan, pencinta Tuhan, dan kita juga mencari pergaulan yang sangat baik. Para pencinta Tuhan, biarlah hari ini momen yang bagus untuk Anda mendapat satu realisasi bahwa karma Anda, kebahagiaan Anda, dan masa depan Anda tidak ditakdirkan oleh orang lain atau Tuhan, tapi Anda yang menciptakannya sendiri. Ubahlah itu dengan hanya mengubah pikiran Anda. You are what you think. Semua ulang. You are what you think. Jangan lupa itu. Anda adalah apa yang Anda pikir. Pikiran itu bisa dilihat dari perilaku kita. Dan oleh karena itu, terima kasih pada Dr. Gobalan dengan tim semuanya
yang telah memberi saya peluang untuk berbicara dengan Anda hari ini. Terima kasih, dan saya sangat senang bertemu dengan Anda semua, saudara-saudara saya. Saya tinggal di Bali, saya datang pagi ini, dan malam ini saya akan berangkat kembali ke Bali. Salam damai dan sampai jumpa. Jaga diri.